A job interview is not a test of your knowledge, but your ability to use it at the right time. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Perkenalkan, saya Ruby Herman. Saya banyak sharing tentang edukasi, tentang bagaimana cara membeli properti, dan juga bagaimana seorang sales properti juga bisa mempersiapkan untuk jualan properti. Dan di episode kali ini saya akan sharing ada 3 hal yang kamu harus persiapkan sebelum kamu interview. Nah, video ini khususnya buat sales properti yang lagi mau interview. Pas banget untuk menyaksikan video ini sampai habis. Nah, sebelum kita mulai, saksikan bumper video berikut ini. Here's my promise, I will rise and shine. Nah, banyak orang yang kehilangan kesempatan pada saat interview posisi pekerjaan tertentu. Apalagi posisi pekerjaan tersebut adalah posisi pekerjaan idaman. Karena apa? Kurangnya persiapan. Dan kurangnya dalam mempersiapkan hal-hal karena meremehkan. Ada 3 hal penting persiapan sebelum interview. Dan saya mau share yang akan mengubah kehidupan Anda. Karena Anda akan bisa meraih impian pekerjaan Anda. Oke. Hal yang pertama yaitu Anda harus refresh kembali CV Anda atau curriculum vitae ya, atau Anda harus mengingat pengalaman Anda bekerja di mana aja, kapan, dan apa sih prestasi Anda. Itu penting teman-teman. Kenapa? Karena saat Anda nanti di interview itu akan ditanya pastinya. Anda pernah bekerja di mana aja. Nah, Anda harus siap terhadap hal tersebut. Anda harus ingat secara detail kapan Anda lulus, pekerjaan pertama Anda di mana, kapan, dan juga bagaimana kenaikan jabatan Anda. Kemudian juga apa saja yang Anda pernah raih, apa saja yang Anda pernah lakukan, Anda jagonya atau specialty-nya di bidang apa, atau di bagian apa, apakah itu penjualan, apakah itu manage team. Nah, Anda harus ceritakan secara detail, dan Anda harus kuasai itu persiapan mungkin 1 hari atau 2 hari sebelum Anda di interview. Dan ini penting sekali teman-teman. Anda harus belajar untuk bisa menceritakan, mengkomunikasikan segala kemampuan yang Anda punya. Caranya gimana? Ya, Anda harus refresh kembali, Anda harus lihat kembali perjalanan Anda dalam bekerja. Ya, hal tersebut mungkin sepele, mungkin udah nanti diingat. Tapi ketika Anda 1 hari sebelumnya Anda baca detail dari CV Anda ingat kembali momen-momen apa nih yang bisa membawa terobosan dalam diri Anda. Nah, itu hal yang harus Anda persiapkan. Oke, kita masuk ke hal yang kedua ya. Hal yang kedua yaitu persiapan diri secara baik mental kita, kemudian juga gaya bahasa kita. Nah, saya selalu mengajarkan untuk teman-teman boleh latihan berbicara di depan cermin. Nah, karena saat teman-teman berbicara di depan cermin, teman-teman akan melihat gimana mimik tubuhnya, ya kan, pandangannya. Saat kita di interview harus pandangannya harus juga menatap kepada sang penanya. Jangan ke kiri dan juga ke kanan ketika ditanya gitu kan. Jadi kita harus siap, mental kita harus siap. Nah, persiapan mental ini berbicara banyak hal. Persiapan diri kita juga penting. Jadi misalnya baju kita yang kita pakai ya harus rapi, nggak harus mahal, tapi bicara baju yang rapi, disetrika gitu kan ya. Kalau misalnya memang pekerjaan tersebut mengharuskan pakai jas, ya pakai jas atau blazer. Untuk wanita juga harus rapi gitu ya. Kemudian juga wangi, jangan sampai ya kan miliki bau yang enggak gitu saat proses interview. Jadi itu harus dipersiapkan. Juga rambut juga mesti rapi. Ya kan, kalau wanita mungkin yang pakai bedak, pakai lipstik, jangan terlalu berlebihan gitu ya. Jadi persiapan diri ini penting teman-teman. Ketika Anda mau di interview, secara penampilan akan terlihat, ya kan, bagaimana orang nyaman terhadap penampilan Anda. Jadi sekali lagi ini penting. Ya, Anda harus persiapan sebelumnya, sehari sebelumnya, udah persiapin bajunya, sepatu juga mesti ya rapi gitu ya.
dipoles sedikit gitu kan ya. Jadi harus nyaman, celana juga rapi, jangan lecek gitu ya. Jadi persiapan itu Anda harus persiapkan 1 hari sebelumnya. Jadi ketika Anda berjumpa, Anda bisa tampil lebih pede ya. Kemudian juga yang tadi, cara kita bicara juga harus nggak terlalu cepat dan nggak terlalu lambat, dan suara juga tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Anda harus jadi latihan. Ya, latihan untuk apa? Untuk mempersiapkan diri untuk bertemu saat di interview. Karena sekali lagi ini yang akan mengubah keputusan apakah Anda diterima atau tidak. Ini salah satunya. Nah, hal yang ketiga teman-teman, ini sangat menarik sekali, yaitu bahasa tubuh kita. Ya, bahasa tubuh. Jadi kita mesti selaraskan mindsetnya kita, pola pikir kita dengan bahasa tubuh. Jadi ketika kita bicara dengan penanya atau interviewer, ya kita bisa dengan yakin, ya kita bisa dengan optimis dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan kita bisa fokus. Ya, ini yang penting teman-teman. Jadi saat orang akan menginterview Anda, mereka akan lihat bagaimana bahasa tubuh Anda, bagaimana keyakinan dalam diri Anda, bagaimana optimisme ya saat Anda ya diterima di pekerjaan tersebut. Nah teman-teman, saya banyak sekali sering menginterview banyak orang, banyak sales gitu kan, dan saya bisa menilai ini sales bisa berhasil atau enggak dari saat kita bertemu gitu loh. Nah, saat kita bertemu ada yang gaya bahasanya lemas begini aja, ya ini menandakan udah kebaca teman-teman. Kalau bahasa tubuhnya lemas ya, ini orang minder. Kalau di dunia sales, sorry to say, kalau orang yang seperti gaya bahasa tubuhnya begitu minder, sorry to say, kesempatannya akan no, gitu loh, akan ditolak. Tapi ketika kita nggak terlalu sombong, nggak terlalu yang begini teman-teman, nggak terlalu yang ditanya apa? Ya, kamu pernah kerja mana? Saya pernah kerja di sini. Jadi, nah itu kan terlalu sombong. Tapi kita tegak, tapi kita sampaikan dengan nyaman. Selamat pagi Bapak, pengalaman saya pernah bekerja di PT ABC selama 3 tahun. Nah itu teman-teman. Jadi dengan cara seperti itu, teman-teman persiapan, gaya bahasa tubuh. Nah teman-teman, itu merupakan 3 hal yang perlu kita persiapkan sebelum kita interview. Semoga apa yang saya share ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan jika teman-teman merasakan manfaatnya, silakan bagikan kepada teman-teman lainnya supaya teman-teman lainnya bisa mempersiapkan 3 hal yang kamu harus perhatikan sebelum interview pekerjaan. Terima kasih, sampai jumpa di next video bersama saya Ruby Herman, dan jangan lupa teman-teman untuk subscribe YouTube channel Ruby ini, karena di video-video berikutnya juga akan sharing manfaat tentang bagaimana sih ya kita cara-cara untuk lebih baik lagi khususnya di bidang properti. Demikian video kali ini. Sekali lagi terima kasih. Sekali lagi, job interview is not a test of your knowledge, but your ability to use it at the right time. Sekali lagi teman-teman, Anda harus menggunakan kemampuan Anda, ya maksimalin kemampuan Anda dan gunakan pada saat yang tepat. Saya Ruby Herman, sampai jumpa di next video. Salam muda keren punya properti. Jangan lupa follow Instagram saya @rubyherman. Bye bye.